Shalom Melehem. Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Rawamangun mengucapkan salam Paskah untuk kita semuanya. Meskipun dari kondisi dan keadaan kita yang sangat terbatas, karena jarak kita harus dibatasi sehubungan dengan penularan virus corona ini, tapi jangan lupa jarak dengan Tuhan harus diperhatikan dengan baik, karena kalau kita punya jarak dengan Tuhan, maka jarak itu akan digunakan oleh iblis menjauhkan kita dari Dia. Saudara-saudara, kalau minggu lalu kita berbicara soal fakta-fakta kebangkitan Yesus Kristus, minggu ini sapaan rohani kita fokuskan kepada makna dari kebangkitan Kristus sebagai lanjutan dari minggu yang lalu. Maka hari ini kami akan mengetengahkan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan maut, dosa, dan iblis. Saudara-saudara, makna pertama yang ingin kami kemukakan dalam pertemuan kita ini adalah kebangkitan Yesus adalah merupakan bukti bahwa Dia telah mengalahkan maut. Maut memang sudah sejak lama menguasai manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia telah dikuasai oleh maut, oleh iblis itu, sehingga dosa telah berkuasa di tengah-tengah manusia, dan oleh dosa itu juga maut. Coba perhatikan nanti Roma 5 ayat yang ke-12. Jadi ketika manusia masuk ke dalam dosa, maka kemudian muncul maut itu. Maka kematian itu adalah unsur yang menyusul kemudian setelah dosa. Jadi dia bagaikan benalu yang tumbuh di atas pohon. Tumbuh dulu pohonnya, lalu benalunya numpang di situ, menggerogoti pohon itu jadi mati. Nggak ada pohon yang ditanam bersamaan dengan benalu. Benalu itu numpang. Kematian juga datang dalam kehidupan manusia. Kematian Tuhan bicarakan adalah sehubungan dengan pelanggaran manusia. Misalnya kita lihat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-27. Di situ ayat yang ke-17, bukan 27, maaf. Di situ dikatakan, jangan kamu makan buah yang di tengah taman itu, karena kalau kau makan, pasti kau akan mati. Jangan makan buah itu, karena kalau kau makan, pasti kau akan mati. Praktisnya gini, sekiranya pelanggaran itu tidak ada, sekiranya buah pohon yang di tengah taman itu tidak dimakan, apakah ada bernyawa mati? Ya tentu tidak. Sekiranya buah pohon itu, pelanggaran itu tidak dimakan sampai sekarang, apakah Adam dan Hawa mengalami kematian? Tidak. Ya, tentu mereka tidak akan mengalami kematian. Maka kematian adalah hukuman atas pemberontakan manusia. Hukuman atas pemberontakan manusia. Itu sebabnya ketika Tuhan menghukum semua yang ada, yang terlibat di dalam pelanggaran pertama itu, Dia hukum semuanya. Ular Dia hukum menjalar di tanah, perempuan dihukum untuk sakit dalam melahirkan, laki-laki juga dihukum bahwa dia harus berpeluh mencari makanannya, tapi itu masih koma sampai engkau kembali menjadi tanah, karena engkau diambil dari tanah. Maka kematian itu sesuatu yang datang, bukan diciptakan dengan manusia itu. Jadi ketika manusia diusir dari Taman Eden, maka iblis menguasai manusia itu sepenuhnya, sehingga pembunuhan pertama dari keturunan Adam dan Hawa adalah juga campur tangan iblis. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sebelum Kain membunuh Habil adiknya, Tuhan telah mengingatkan, mengapa wajahmu murung? Mengapa kau tidak bisa mengendalikan diri? Ingat, kalau kau berbuat baik, wajahmu akan cerah. Tapi lihat,
dosa, iblis telah mengintip di dalam hatimu. Kamu harus menguasainya. Tapi ternyata Kain tidak bisa menguasai lagi dosa, tidak bisa menguasai iblis itu. Maka dia dikuasai oleh iblis dan dosa itu, terjadi pembunuhan itu. Itu sebabnya juga dikatakan bahwa iblis itu adalah bapak pembunuhan sejak dari dahulu, sejak dari semula. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Saudara-saudara, manusia kemudian mati dalam dosa, ini pun tidak memiliki masa depan lagi. Jadi manusia yang mati di dalam dosa itu tidak ada lagi masa depan, karena masa depan mereka menjadi sama dengan iblis yang menjadi bapaknya. Karena neraka diciptakan adalah untuk iblis, maka siapa yang menjadi anak iblis sama-sama masuk ke situ. Neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, karena manusia itu anak Allah. Tapi siapa manusia yang menjadi berhati iblis, ya kesanalah dia. Tuhan sadar betul akan nasib manusia yang jatuh itu ke dalam dosa dengan kuasa iblis. Maka Tuhan telah merencanakan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga tahu akibatnya. Lalu dia merencanakan bagaimana mengembalikan manusia kembali kepada Allah nanti, bukan sekarang, pada saat itu. Ya. Itu sebabnya di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Tuhan menjanjikan bahwa perebutan kembali manusia dari tangan iblis adalah pertarungan antara anak manusia dan iblis itu sendiri. Aku akan mengadakan perseteruan. Maka merebut manusia dari kuasa iblis adalah merupakan perseteruan antara anak manusia, di mana anak manusia adalah merupakan Allah yang menjadi manusia, yang akan diselesaikan di Golgota. Maka perjalanan penebusan manusia itulah kejatuhan dari Taman Eden diselesaikan di Bukit Golgota. Oleh karena itu, kematian dan kebangkitan Kristus bukan peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi sesuatu yang sudah direncanakan Allah sejak dari Taman Eden dan ditulis dalam kitab-kitab Taurat, para nabi, dan juga kitab Mazmur, di mana nubuatannya akan berakhir nanti di Golgota, di mana anak Allah akan disalibkan, di mana darahnya akan ditumpahkan untuk menebus dosa manusia. Maka kebangkitan Kristus merupakan penggenapan dari janji Allah yang mengalahkan kuasa iblis atas maut. Kalau selama ini tidak seorang pun yang dapat lolos dari kematian, dari maut itu. Manusia begitu takut dengan maut ini. Selama sepanjang sejarah kita lihat hanya 2 orang yang kemudian tidak ikut mati dan langsung naik ke surga. Dan hanya 2 orang yang dibangkitkan oleh Elia. Dan kemudian Tuhan Yesus hanya membangkitkan 3 orang. Begitu sulitnya mengalahkan kuasa kerajaan maut ini. Seolah-olah mereka jadi penguasa manusia itu sendiri. Sampai-sampai manusia di kolong langit ini percaya tidak ada kebangkitan. Katakanlah itu dari para ilmuwan. Tapi anehnya, orang Yahudi sendiri, orang Israel sendiri, mereka juga pro kontra soal kematian, soal kebangkitan. Orang Sadusi nggak percaya kalau ada kebangkitan orang mati. Orang Farisi masih lumayan percaya ada kebangkitan. Jadi di antara orang Israel pun masih berbeda pandang soal adanya kebangkitan dari orang mati itu. Ya. Apalagi pada zaman kita sekarang, di mana pembuktian harus secara ilmiah, harus secara nyata. Maka apa yang tidak bisa dibuktikan secara nyata itu omong kosong. Maka banyak sekarang orang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Bahkan aneh, orang Kristen banyak gak percaya kalau pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ketika orang yang mati dibangkitkan, banyak orang Kristen yang tidak percaya kalau tubuh kita akan dibangkitkan. Saya sering bertanya di gereja,
Saya mengatakan, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus nanti datang kedua kali ke tengah-tengah bumi ini, lalu dia akan membangkitkan orang-orang yang mati dari kubur. Yang dibangkitkan itu tubuhnya atau rohnya? Akan serentak mengatakan rohnya. Padahal tiap minggu diucapkan dalam pengakuan iman rasuli dengan mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging. Bahaya sekali. Tapi itu yang kita lihat. Akan tetapi dengan kebangkitan Kristus, melalui kebangkitan Kristus itu, apa yang dahulu dinubuatkan di perjanjian lama, apa yang dahulu diceritakan oleh Tuhan Yesus, semuanya diulang menjadi mendapat kehidupan yang baru. Sampai dua murid Tuhan Yesus yang di Emmaus itu, ketika Tuhan Yesus bercerita, tidak pernahkah kau baca bahwa Mesias akan bangkit dari kematian? Hati mereka bergetar, pikiran mereka dibuka, baru firman Tuhan itu kemudian terbuka bagi mereka. Ya. Maka kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Ketika Kristus bangkit, di situ diserukan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Karena kebangkitan Kristus bukan hanya suatu sejarah yang sangat mengesankan bagi orang Kristen, tapi kebangkitan Kristus adalah bahwa Allah telah mengalahkan kuasa maut. Ingat ya, karena maut itu adalah karena dosa, maka kebangkitan Yesus juga sekaligus mengalahkan dosa. Karena segala sesuatu mengenai dosa, kesalahan manusia telah ditimpakan kepadanya jauh sebelumnya, telah diingatkan dengan Yesaya 53 ayat yang ke-5. Oleh bilur-bilurnya kita dipulihkan, kita disembuhkan. Oleh darah anak domba Paskah, maka dosa kita ditebuskannya. Oleh seruan Tuhan Yesus dari kayu salib dengan mengatakan, sudah lunas, sudah selesai. Bahkan kalau kematian Yesus juga dan kebangkitannya mengalahkan maut, dan kalau maut itu ada karena dosa, dan kalau dosa itu ada karena iblis, maka kebangkitan Kristus juga sekaligus mengalahkan iblis. Ya, di Ibrani 4 ayat yang ke-12, kebangkitannya mengalahkan iblis. Oleh karena itu saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah membuat hat-trick. Ada 3 pukulan yang sangat luar biasa. Pukulannya adalah bahwa maut dikalahkan, sekaligus juga oleh karena maut itu ada karena dosa, maka dosa juga dibayar lunas. Dan kalau dosa itu juga ada karena iblis, maka iblis juga dikalahkan. Kalau kita menyanyikan lagu-lagu rohani dari bahasa Batak, ini sangat nyata sekali. Bagaimana nyanyian-nyanyian itu terngiang di telinga kita. Mulai dari nyanyian 86 dikatakan bahwa nungatalu hamatean di main Tuhan Yesus itu. Sayang dalam bahasa Indonesia tidak dipopulerkan. Ya. Dan banyak lagi lagu-lagu yang sebenarnya memotori kita, menggerakkan hati kita untuk melihat bahwa kebangkitan Kristus adalah untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa, sekaligus mengalahkan iblis. Maka jangan pernah takut lagi mati. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun dia mati. Maka kematian tidak menakutkan lagi, karena telah dijembatani oleh Kristus. Itu sebabnya kematian itu kita katakan menjadi jembatan emas. Bahkan kata kematian pun sebenarnya tidak lagi di dalam kamus orang Kristen. Maka kalau ada orang yang meninggal, kalau kita lihat sudah digunakan kata dari bahasa Inggris dikatakan rest in peace. Dalam bahasa Batak dison maradian. Nah, maradian kan bukan orang yang mati, tapi orang yang hidup. Karena setiap orang percaya tidak akan pernah mati bersama dengan Tuhan, karena kebangkitannya
karena kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut itu. Shalom.